Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan pengantar ilmu kebumian. Kali ini kita akan membahas topik selanjutnya tentang mineral. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang materi, maka kita akan berfokus pada kali ini tentang mineral. Nah, jadi suatu materi dikatakan mineral, ini setidaknya harus memiliki 5 syarat. Nah, yang pertama, pembentukannya harus secara alami atau natural. Nggak boleh dibuat secara artifisial atau buatan ya, karena banyak sekali diamond ataupun mungkin beberapa mineral-mineral yang sekarang bisa dibuat di lab. Gitu. Misalnya ada berlian imitasi atau intan imitasi. Nah, tetap walaupun bentukannya secara struktur sama seperti mineral aslinya, namun karena dibuatnya di lab bukan di alam, maka tetap dikatakan bukan mineral. Kemudian dia harus terbentuk secara padat, bentuknya harus padat, tidak boleh cair. Makanya hidrokarbon tuh tidak dianggap sebagai mineral, walaupun dia terbentuknya secara alami, kemudian dia mempunyai struktur kristal gitu kan, tapi karena dia bentuknya bukan padat, maka tidak dikategorikan sebagai mineral. Kemudian dia harus punya struktur kristal. Jadi kalau misalnya kita mendengar istilah amorf ataupun suatu bentukan yang tidak memiliki struktur kristal, maka amorf walaupun terbentuknya di alam, dia bentuknya solid, cuman karena dia tidak memiliki struktur kristal, maka amorf tidak dianggap sebagai mineral. Kemudian memiliki komposisi kimia. Jadi kalau nggak punya komposisi kimia, jadi bukan termasuk elemen atau unsur, maka tidak didefinisikan sebagai mineral. Dan terakhir, harus merupakan komponen yang anorganik atau inorganik. Jadi batu bara sebenarnya memenuhi syarat ya. Jadi secara natural dia terbentuk, kemudian bentuknya solid, dia punya struktur kristal, dia memiliki komposisi kimia, tapi dia merupakan material organik. Maka batu bara tidak dianggap sebagai mineral. Jadi setidaknya harus memenuhi 5 syarat ini baru dikatakan sebagai mineral. Nah, jadi secara umum mineral ini terbentuk atas atau setidaknya terdiri dari 4 proses. Yang pertama dan yang paling dominan adalah dia merupakan hasil dari kristalisasi magma. Jadi magma bisa dia selama tidak keluar dari puncak dari gunung misalnya, puncak dari gunung misalnya, itu dia juga bisa mengkristal di sana. Nah, ini yang nantinya akan menjadi kristal yang terbentuk. Nah, ini yang kita sebut nantinya adalah sebagai batuan yang intrusif. Nah, intrusif itu batuan yang terbentuk karena pembentukannya itu sifatnya di dalam gitu. Nah, itu untuk batuan ya. Nanti mineralnya itu akan terbentuk dengan baik kalau dia bentukan dari batuannya adalah intrusif. Kemudian yang berikutnya ada presipitasi. Nah, bingung kan kok presipitasi bisa menghasilkan mineral? Nah, inilah contohnya kalau seandainya teman-teman pernah dengar yang nama mineralnya adalah halit. Nah, mineral-mineral garam karena proses presipitasi sehingga garam tersebut hilang kadar airnya menjadi kristal. Memang untuk halit ini di Indonesia jarang, lebih sering di kondisi daerah yang memiliki lingkungan pengendapan daerah Sabkha. Sabkha itu di daerah gurun ya. Jadi karena tinggi tingkat presipitasinya, maka cepat sekali bentukan-bentukan batuan sedimen kristalin itu terbentuk. Nah, yang berikutnya ada pressure dan temperatur. Nah, misalnya kita dalam bentuk pressure dan temperatur tertentu bisa menghasilkan suatu mineral. Contohnya apa? Contohnya adalah diamond. Diamond itu
hanya dengan temperatur dan pressure tertentu saja dia bisa dihasilkan secara maksimal. Nah, makanya diamond ini dianggapnya sebagai mineral yang memiliki kekerasan paling keras di seluruh dunia. Jadi nggak ada mineral yang lebih keras daripada diamond. Yang terakhir adalah pelarutan dari hidrotermal. Ini biasanya terbentuk di lokasi-lokasi daerah geotermal ataupun di gua-gua, di cave, itu kita punya beberapa pelarutan hidrotermal. Nah, ini contohnya kalau seandainya dia terbentuk karena kristalisasi magma. Ini ada muskovit atau ini adalah jenis dari mika. Ya, jadi mikanya berlembar ya kalau untuk muskovit. Jadi kayak lembaran itu kayak kertas, dia hampir rata gitu. Kemudian ada potasium feldspar. Jadi biasanya ini kita sebutnya sebagai orthoklas. Jadi warna khasnya feldspar itu biasanya pink, tapi nggak selalu warnanya pink. Tapi bisa juga ada juga feldspar yang warnanya putih. Kemudian ada ini adalah smoky quartz. Kenapa dinamakan smoky? Karena ya warnanya kayak asap gitu. Ya, karena quartz itu walaupun sama-sama SiO2, tapi nanti ada beberapa nama yang berbeda-beda. Misalnya kalau dia tercampur dari mineral yang berwarna ungu, nanti berubah namanya jadi purple amethyst. Nah, ada juga ini adalah jenis hornblende. Jadi ini ada yang jenisnya ini bentuknya planar ya. Jadi seperti batang di hornblende. Nah, yang berikutnya adalah di mineral sendiri ada setidaknya beberapa grup. Nah, grup yang paling banyak adalah silikat. Jadi silikat itu apa sih? Silikat itu adalah kombinasi antara silikon dan oksigen dan menghasilkan struktur yang dikenal sebagai silikon oksigen tetrahedron. Nah, SiO2 dia memiliki struktur tetrahedron. Nah, yang berikutnya ini ya tadi silikon oksigen tetrahedron. Nah, ini jarak antar ini ya, ikatannya antar ini punya sudutnya itu antar Si dengan O itu di kisaran 100 sampai 170 tergantung energi levelnya yang ada di sana. Nah, ini teman-teman masih ingat kan kenapa kok Si-nya walaupun ada ini ya ada O-nya cuma 2 tapi kok ada O-nya ada 4. Ini bukan jumlah O-nya, tapi elektron valensi dari O karena Si punya 4 tangan. Nah, dari 4 tangan tersebut masing-masing memegang 4 elektron valensi dari si oksigen. Gitu. Nah, ini juga ada beberapa tipe ya. Ada yang single tetrahedron, ada single chain, ada double chain, ada sheet, ada three dimensional network. Nanti ini kita kenal sebagai model Zakharison-Warren. Jadi bagaimana komposisinya Si dan O-nya itu di mana. Yang berikutnya ada mineral karbonat. Nah, mineral karbonat ini tersusun dari elemen karbon, oksigen, dan satu atau lebih dari unsur metal. Kemudian ada mineral oxide. Jadi ini adalah mineral yang mengandung oksigen dan ada satu atau lebih dari beberapa elemen, di mana biasanya ini ada di unsur metal. Kemudian yang berikutnya ada sulfat dan sulfit. Jadi mineral that contain the sulfur element, dari elemen sulfur. Kemudian ada halid, jadi mineral yang mengandung dari halogen ion plus dari satu atau lebih dari beberapa elemen. Nah, yang berikutnya ada native element, di mana native element ini dia nggak bercampur dengan unsur-unsur lain. Contohnya apa? Native element. Contohnya ya Cu atau copper atau tembaga atau Au, aurum atau emas, Ag yaitu silver atau perak. Itu adalah unsur native element yang ada di alam. Ya, untuk yang sulfide ada pirit, FeS2, dan di Fe2S, kemudian ada galena. Galena itu dia percampuran dari lead ya, lead jadi PbS, kemudian dan di galena sendiri sebenarnya dia
diindikasikan kalau ada galena di situ ada silver di dekat sana. Kalau pirit ini dikenal sebagai emas palsu karena mirip banget kayak emas, warnanya, struktur dan lain sebagainya tuh mirip. Tapi kalau seandainya nanti di ini ya di daerah gitu kan kita bisa berhasil menambang, kita bawa ke toko emas atau mungkin ke apa namanya ke gurandil gitu, ini nggak ada harganya karena banyak banget pirit di bumi ini gitu. Jadi nggak berharga ya. Walaupun seperti emas, tapi sebenarnya ini bukan emas. Nah, ini beberapa mineral lainnya, ada sulfat, ada karbonat. Karbonat contohnya adalah kalsit. Kemudian untuk sulfat ada stibnit. Kemudian ada molybdet dan tungsten. Ini ada wulfenit. Kemudian ada oksid dan hidrosid. Contohnya adalah kromit. Kemudian ada borat. Contohnya adalah boraks. Boraks yang jadi pengawet ya. Kemudian di sini ada fosfat dan vanadat. Ini contohnya adalah apatit. Kemudian ada silikat. Jadi contohnya tadi ada olivin. Kemudian di sulfat ada anhidrat. Kemudian ada halit dan fluorid. Contohnya adalah fluorid. Dan native elemen ini adalah emas. Ini contohnya ini adalah chopper di alam seperti ini. Oke, untuk materi mineral ini dicukupkan. Silakan mengikuti kuis agar nanti bisa mengakses ke materi selanjutnya. Kuis bisa diakses baik di idols maupun di emas. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di subchapter selanjutnya. Terima kasih.